Biarlah kiranya Tuhan boleh bersabda kepada kami untuk boleh menjadi pandu dan penuntun langkah perjalanan hidup kami pada tahun ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu. Saudara, pada malam ini kita akan memikirkan satu tema yang diberikan kepada kita. Temanya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mungkinkah? Mari kita melihat satu bagian Alkitab di dalam surat Rasul Paulus, 1 Tesalonika patsalnya yang ke-5. 1 Tesalonika patsalnya yang ke-5, saya akan mengajak kita membaca hanya pada ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-18. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. Mungkin ada perbedaan, saudara membawa Alkitab TB1 atau TB2, tidak apa. Tapi kita akan membaca satu ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kita membaca 1 Tesalonika, satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, dalam perjalanan pelayanannya, Paulus ketika dia meninggalkan kota Filipi, ada satu kesempatan dia singgah ke satu kota yang kita baca suratnya pada malam ini, yaitu Tesalonika. Di sana dia memberitakan Injil dan ada begitu banyak orang yang kemudian menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus dan ada banyak orang bertobat. Saudara, jemaat di Tesalonika ini jemaat yang baru saja dibentuk atau gereja ini baru saja didirikan karena pemberitaan Injil Rasul Paulus. Tetapi tidak lama kemudian, saudara-saudara, tiba-tiba terjadi satu peristiwa di mana Paulus itu dikejar, hendak dibunuh. Ada orang-orang yang tidak menyukai rupanya pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Khususnya oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana. Singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya Paulus harus meninggalkan kota itu. Dan bukan hanya kota itu yang ditinggalkan, tetapi meninggalkan gereja yang baru didirikannya. Meninggalkan orang-orang Kristen yang baru saja menerima pemberitaan Injil. Dan kemudian Paulus melarikan diri sampai ke Athena. Lalu kemudian sampai ke Korintus dan disitulah dia menerima kabar tentang kondisi orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Jadi saudara-saudara, maksud saya menceritakan latar belakang ini adalah untuk membuat kita mengerti bahwa saat itu Rasul Paulus di dalam pelayanannya mengalami satu pergumulan yang tidak mudah. Dia memberitakan Injil tetapi dia mau dibunuh. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus, ada banyak orang yang menerima, tetapi ada banyak orang yang juga tidak menyukai pemberitaan Injil yang dilakukannya. Jadi saudara-saudara, nyawanya menjadi ancaman atau taruhannya di dalam pelayanannya. Tetapi yang menarik adalah, saudara-saudara, dalam kondisi pelayanan Paulus yang dipenuhi dengan kemelut seperti itu, bisa-bisanya dia menasehati jemaat Tesalonika yang baru saja menerima Injil. Dia katakan di ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, kalau itu keluar dari mulut orang yang hidupnya sedang bahagia, maka kita tidak perlu bertanya, oh dia lagi bahagia, makanya dia ngomong mengucap syukur. Tetapi justru ini keluar dari mulut seorang yang sedang bergumul. Dia dikejar, dia mau dibunuh. Dan di dalam pelayanannya dia disalahpahami oleh orang banyak. Tetapi dia masih bisa mengajak orang-orang Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, mengucap syukur itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kendalanya atau seringkali tantangannya adalah kita lupa mengucap syukur. Kalau saudara ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 17, ada 10 orang yang sakit kusta dan Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta ini. Tetapi yang menarik di dalam Injil Lukas itu dikatakan hanya ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah, untuk berterima kasih karena dia sudah disembuhkan oleh Allah. Tapi cuma satu.
Tuhan Yesus tanya, kemana yang 9? Bukankah mereka semua juga sudah sembuh? Tetapi mengapa hanya ada satu orang yang kembali untuk memuliakan Allah? Saudara, di teks itu kita melihat bahwa mengucap syukur, tantangan yang kita hadapi adalah kita seringkali lupa melakukannya. Ketika kita sudah terlena dengan pemberiannya, kita lupa dengan pemberinya. Ketika kita sudah terlena dengan berkatnya, kita lupa kepada si pemberi berkat. Dan itu yang seringkali terjadi juga dalam hidup kita. Apalagi saudara-saudara kalau kita bicara tema kita pada malam ini yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau mengucap syukur saja seringkali kita lupa melakukannya, apalagi mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala peristiwa, dalam setiap kejadian. Saudara, tema kita kalau saudara lihat di tayangan ini, dipakai kata tanya, mungkinkah? Seolah ada keraguan, apakah hal itu bisa dilakukan atau tidak? Sepertinya ada kemungkinan saudara-saudara, kita tidak bisa selalu melakukannya. Ya. Kita kadang bisa mengucap syukur untuk banyak hal, tapi nggak setiap kali kita bisa melakukannya. Kecurigaannya atau potensinya adalah demikian saudara-saudara. Mungkin saudara bertanya, masa iya Pak? Mengucap syukur dalam segala hal, masa iya saya bersyukur karena ketika saya ke dokter lalu dokter berkata, ibu divonis kena kanker. Apakah saya harus mengucap syukur ketika saya divonis kanker? Mengucap syukur dalam segala hal ketika usaha saya bangkrut misalnya. Apakah itu berarti saya harus mengucap syukur ketika usaha yang saya rintis dari muda lalu kemudian bangkrut? Apakah saya harus mengucap syukur ketika saya mendapati anak saya tidak naik kelas, rumah atau toko saya terbakar habis? Saudara, mungkin kita berpikir dan merasa di dalam hati kita, tidak mungkin untuk bersyukur untuk hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Divonis kanker, usaha bangkrut, anak tidak naik kelas, rumah kebakaran. Itu kan hal-hal buruk. Ya. Nggak mungkin saya mengucap syukur untuk hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, di situ letak persoalannya. Letak persoalannya adalah kita membuat klasifikasi dan penilaian. Kita membuat sebuah pengelompokan dan penilaian tentang hal-hal baik dan hal-hal buruk yang ada di dalam hidup kita. Misalnya, kalau untung itu berarti baik. Kalau rugi berarti buruk, ya. Kalau sukses berarti baik. Kalau gagal berarti buruk. Kalau nomor 1 berarti baik. Kalau rankingnya 5 berarti tidak baik. Kalau aman itu berarti baik. Kalau ada bahaya itu berarti buruk. Saudara, dalam keterbatasan kita, manusia suka berpikir dengan cara berpikir black or white. Kiri atau kanan. Kalau nggak kiri pasti kanan. Kalau nggak hitam ya pasti putih. Kita selalu berpikir secara dikotomis, baik atau buruk. Padahal saudara-saudara, kita itu punya 2 kekurangan ketika kita melakukan hal tersebut. Kekurangan kita yang pertama adalah keterbatasan kita untuk mengetahui segala sesuatu atau mengetahui gambaran secara utuh dan lengkap. Ini ironisnya. Kita ini manusia tidak bisa melihat gambaran itu utuh. Ibarat saudara melihat ada lukisan, saudara dan saya hanya bisa melihat satu bagian saja dari lukisan itu. Dan kita tidak bisa melihat keseluruhan gambar. Kita yang hanya bisa melihat sepenggal, mencoba untuk membuat klasifikasi dan mencoba untuk membuat sebuah penilaian. Ini baik, ini buruk. Padahal apa yang kita bilang baik belum tentu baik. Dan yang kita bilang buruk belum tentu buruk. Saudara, Yusuf ketika kakak-kakaknya itu mengetahui akhirnya dia menjadi seorang raja muda di Mesir.
Saudara, peristiwa Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir itu adalah, kalau kita pakai klasifikasi dan penilaian secara manusia, itu pasti adalah buruk. Ya, buruk. Tetapi saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf berkata begini, justru untuk maksud inilah Tuhan mereka-rekakan peristiwa ini, yaitu untuk menyelamatkan atau memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, saudara, manusia cuma bisa lihat hanya sebagian. Tetapi yang sebagian ini kemudian kita berani-beraninya membuat sebuah conclusion. Kita hanya melihat separuh saja atau sedikit saja, tetapi kita bilang, oh ini buruk. Yang kedua, saudara-saudara, kelemahan kita adalah dalam keadaan tidak baik, kita mencoba untuk berbicara di hadapan Allah yang maha baik tentang apa yang baik. Waduh, berani sekali nih manusia. Dalam keadaan tidak baik, yaitu dalam keadaan keberdosaan kita, kita hendak berbicara di depan Allah yang maha baik tentang apa yang baik. Ya. Saudara, ketika Allah mendengar apa yang kita bilang, ini baik, ini buruk, Allah mungkin berkata, siapa sih kamu ini? Ya. Allah pernah berkata itu kepada Ayub misalnya. Siapakah kamu berani berbantah dengan aku? Gitu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dalam keadaan tidak baik. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, sulit buat kita untuk menentukan apa yang baik. Apa yang baik bagi kita ternyata tidak baik bagi Allah, atau tidak memenuhi standar baiknya Allah. Tapi kita mencoba, kita berani untuk berbicara di hadapan Allah yang maha sempurna itu dengan mengatakan, Tuhan, yang terjadi pada saya ini tidak baik. Padahal kita sendiri tidak capable untuk berbicara tentang apa yang baik. Nah, saudara, di situ sebetulnya persoalannya ketika kita berbicara mengucap syukur dalam segala keadaan. Lalu kita kemudian komplain begini, nggak mungkin Pak, kalau saya sakit, kalau saya divonis kanker, kalau saya mengalami musibah, itu kan hal buruk. Nah ini, saudara, hal pertama yang ingin saya ajak kita pikirkan adalah ketika kita mengucap syukur dalam segala hal. Alkitab mengatakan itu dikehendaki Allah. Artinya Allah mau saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu saudara dan saya bisa mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah ekspresi dari percaya kita pada Allah dan kebaikannya. Saudara, Alkitab berulang-ulang bicara tentang Allah sebagai Bapa yang baik. Misalnya saudara-saudara, kita baca misalnya di dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11, tidak usah dibuka, saya akan membaca secara cepat. Dikatakan begini di ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat sebelumnya itu dikatakan begini, adakah daripadamu seorang yang memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti? Adakah di antaramu seorang yang memberikan ular kepada anaknya ketika ia meminta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Tuhan Yesus katakan Dia akan memberikan yang baik. Jadi saudara-saudara, Allah selalu menyatakan diri kepada kita sebagai Bapa yang baik. Yang bukan hanya memberikan apa yang baik, tetapi juga yang kedua, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita pernah dengar ayatnya pasti, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya sebetulnya sebagai anak-anak Allah, kita hidup di bawah pemeliharaan Allah yang baik. Sehingga semestinya hidup kita di dalam Allah adalah hidup di dalam dan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Jadi kalau ditanya, adakah yang tidak baik dibiarkan Tuhan terjadi dalam hidup orang percaya? Tidak ada. Saudara dan saya hidup di dalam kebaikan Tuhan dan hidup kita dipenuhi dengan kebaikannya. Kalaupun kita mengatakan, kok buktinya masih ada yang gak baik dalam hidup saya? Kok buktinya saya sakit? Kok buktinya saya kena musibah? Kok ketika dikatakan di dalam providensia atau pemeliharaan Allah yang baik, kok saya masih ditimpa oleh bencana? Saudara, apa yang terjadi itu sebetulnya adalah terjadi demi atau untuk kebaikan kita yang mungkin belum mampu untuk kita pahami sampai selesai. Belum mampu untuk kita lihat di mana kebaikannya dari perspektif kita yang sangat terbatas. Saya singkat bercerita saja saudara-saudara, saya pernah mengalami hal ini. Saya merasa bahwa di mana kebaikan Tuhan ketika papi saya dulu sakit. Saudara, papi saya stroke yang ketiga kali itu tahun 2000 sebelum papi meninggal. Itu menyebabkan dia kehilangan semua memorinya dan kemudian setelah itu dia mengalami koma selama 6 bulan. Jadi koma selama 6 bulan di rumah sakit itu adalah masa-masa terberat. Kami sekeluarga mendampingi papi. Saudara, di dalam kondisi seperti itu saya bergumul bagaimana bisa tetap provide apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan papi berobat. Saudara, itu bukanlah satu hal yang kecil nilainya. Pada waktu itu saudara-saudara, apalagi ginjalnya sudah rusak, ada pendarahan di otaknya yang menyebabkan dia tidak sadar, hanya detak jantungnya saja masih ada dan dia dinyatakan hidup. Tapi itu berbulan-bulan dengan pemeriksaan yang luar biasa setiap hari. Kalau saudara tahu ada obat namanya albumin, itu diberikan 1 hari, 1 kali selama 6 bulan penuh, 1,3 juta per botol per hari. Saudara, pada waktu itu saya bicara kepada Allah, saya bilang, Tuhan berilah pertolongan, gimana caranya gitu. Sudah sampai ketika akhirnya Tuhan memanggil papi. Dan di saat semua urusan kedukaan itu sudah selesai, ya, saya bersama mami, bersama kakak, kami membuka bantuan yang diberikan oleh saudara-saudara, oleh orang-orang ketika di rumah duka. Saudara tahu, jumlah uang itu setelah dikurangi untuk membayar peti, untuk membayar krematorium, membayar apapun, kebutuhan-kebutuhan, masih ada sedikit sisa uang tertinggal. Saudara tahu, jumlahnya itu adalah persis seperti nilai uang terakhir yang saya bilang, Tuhan, habis ini saya nggak tahu lagi apa dan bagaimana untuk mengobati papi. Saudara, di situ saya melihat Tuhan mengajar saya melalui sesuatu pengalaman yang kelam, yang buruk sekali, yang rasanya sulit sekali, gelap sekali. Baru saya paham apa kebaikan dari peristiwa yang Tuhan izinkan ini. Saudara, sebetulnya hidup kita ada di dalam kebaikan Allah. Jadi sebetulnya kalau saudara saat ini mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang secara manusia disebut tidak baik, sesungguhnya bukan tidak baik. Saudara dan saya ada di bawah pengasuhan Allah yang baik. Hanya kita mungkin belum bisa memahami di mana baiknya apa yang sedang kita alami itu. Saudara, mengucap syukur dalam segala keadaan berarti mengucap syukur untuk Allah
dan kebaikannya yang selalu hadir dalam hidup kita sampai hari ini. Kalau ada peristiwa yang saudara mungkin rasakan sebagai sesuatu yang tidak baik, kalau untuk itu saudara sulit rasanya bersyukur, saudara, mari kita belajar untuk menyadari bahwa saudara dan saya sesungguhnya ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang baik. Maka mengucap syukurlah untuk semua hal. Bahkan untuk hal yang sering kita namakan tidak baik. Karena Allah memakainya untuk menjadi satu kebaikan yang nanti satu kali kita akan paham. Yang kedua, saudara-saudara, mengucap syukur dalam segala hal dapat terjadi ketika kita menyadari kepenuhan hidup kita di dalam Kristus. Saudara, ayat itu pendek. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus. Saudara, apa maksudnya Rasul Paulus memasukkan kata dalam Kristus? Saudara, tentu saja di dalam Kristus, saudara dan saya sudah mengalami dan memperoleh berkat yang paling besar. Apa itu? Keselamatan. Di dalam Kristus, kita sudah menikmati keselamatan. Jadi saudara-saudara, logikanya begini. Kalau anugerah atau berkat terbesar yaitu keselamatan sudah diberikan untuk kita dan kita alami itu secara penuh di dalam hidup kita, tidak ada yang bisa membatalkannya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, maka pada waktu kita sadar bahwa hidup kita ada di dalam kepenuhan bersama dengan Kristus. Dan itu sudah lebih dari cukup. Itulah yang membuat kita mampu bisa mengucap syukur kepada Allah untuk semua hal yang terjadi. Saya mau ajak saudara baca satu ayat terakhir dari Roma 8. Roma 8 ayat 32 sampai 39. Roma 8 ayat 32 sampai 39. Saya akan bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Saya loncat ke ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apa yang Paulus katakan diringkas begini. Kalau Kristus saja sudah kita miliki, kalau Kristus dan keselamatan yang diberikannya itu sudah menjadi milik kita, kalau kita menyadari bahwa hidup kita alami secara penuh di dalam dan bersama dengan Kristus, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, maka kalau apapun yang datang dalam hidup atau terjadi dalam hidup kita, entah itu yang kita sebut baik ataupun yang kita sebut tidak baik, kita mengucap syukur. Karena semua yang terjadi ini, saudara-saudara, kalau kita katakan ini tidak baik, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena yang paling besar, yaitu Kristus milik kita milik Kristus, sudah diberikannya kepada kita. Karena itu biarlah kiranya kita boleh belajar mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hidup kita bersama di dalam pemeliharaan Allah.
yang baik. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih karena malam ini kami boleh belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Ketika kami mencoba untuk melihat hidup kami dengan kacamata kami sebagai manusia yang tidak sempurna, maka tidak mungkin kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini. Tetapi apabila kami boleh melihat bahwa hidup kami adalah hidup sebagai anak-anak dari Bapa yang baik, yang memberikan kepada kami apa yang baik, yang melakukan dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka disitulah kami mampu untuk bersyukur. Bersyukur ketika kami sehat, bahkan bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami sakit dan ada kebaikan lewat peristiwa sakit yang Tuhan izinkan kami alami. Bersyukur ketika kami berhasil, tapi juga kami bersyukur ketika Tuhan izinkan kami mengalami kegagalan yang membuat kami tidak menjadi orang yang sombong, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami mampu untuk juga boleh melihat kepenuhan hidup kami di dalam dan bersama dengan Kristus. Bahwa semua sudah diberikan oleh Bapa di dalam Kristus untuk kami. Maka apapun itu yang datang dalam hidup kami, entahkah yang dunia katakan baik, entahkah yang dunia sebut itu sebagai tidak baik, kami bersyukur karena apapun itu yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengertian dari firman Tuhan. Biar kiranya memampukan kami berjalan dengan penuh syukur di dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.